perkenalkan, kami dari kelompok kedua penyusunan skala psikologi B akan membahas tentang self-acceptance atau penerimaan diri. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Sandy Mailan dengan NIM 80 2017 602. Lalu ada Marlin Restri Tanadi dengan NIM 80 2018 017. Ada Monica Hari Pratiwi dengan NIM 80 2018 101. Ada Septi Naila dengan NIM 80 2018 134 dan saya sendiri Gracia Vicky dengan NIM 80 2018 129. Oke, sekarang kita akan langsung masuk dalam presentasi. Oke, penerimaan diri adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek diri, termasuk kualitas baik dan buruk yang ada pada diri, dan memandang positif terhadap kehidupan yang telah dijalani. Orang yang memiliki penerimaan diri akan mengembangkan sikap positifnya untuk dirinya sendiri ataupun lingkungan yang akan dihadapinya. Lalu, penerimaan diri ternyata adalah salah satu aspek yang paling penting untuk individu atau seseorang itu sendiri loh. Adanya penerimaan diri akan membantu individu untuk berfungsi secara ideal, sehingga individu dapat mengembangkan skala kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Marlin Resi Tanadi, NIM 80 2018 017. Saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dan responden. Untuk yang pertama yaitu mengenai responden. Hasil penelitian dari kuesioner menunjukkan bahwa responden terhadap mahasiswa psikologi UKSW angkatan 2018 ada 35 responden dengan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Dengan hasil face validatif sebanyak 2 dengan menunjukkan respon tidak setuju dan yang mengatakan setuju ditunjukkan 25 responden. Pada hasil penelitian yang sudah diberikan mengenai penerimaan diri pada mahasiswa psikologi UKSW angkatan 2018. Metode analisis menguji uji korelasi untuk melihat hubungan signifikan dukungan sosial dengan penerimaan diri. Teknik analisis data. Metode analisis menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan signifikan dukungan sosial dengan penerimaan diri mahasiswa psikologi angkatan 2018 yang mempunyai penerimaan diri yang berbeda-beda dan terbatas pada setiap kemampuan mereka. Retardasi mental dengan responden secara acak dengan populasi yang berbeda, pula dengan hasil mahasiswa yang memiliki penerimaan diri yang berbeda. Selanjutnya, analisis yang reliabilitas itu yang pertama, kemampuan berpikir realistis dan tidak memiliki ambisi terhadap sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Yang kedua, keberhasilan. Tujuan-tujuan dalam hidup individu berhasil, maka individu akan merasa bangga dan penerimaan dirinya dapat meningkat lebih baik. Yang ketiga, konsep diri yang stabil. Memiliki konsep diri yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh situasi yang berubah-ubah. Yang keempat, wawasan diri. Kemampuan mengenal diri sendiri dan menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang terakhir, wawasan sosial. Kemampuan untuk melihat diri sendiri seperti orang lain melihat dirinya, di mana individu melihat dirinya sendiri
karena pandangan orang lain yang begitu baik atau buruknya. Lalu, saya akan membicarakan mengenai adakah aspek mood drive yang ada dalam penerimaan diri dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, persepsi mengenal diri dan sikap terhadap penampilan. Individu yang memiliki penerimaan diri dapat berpikir lebih realistik tentang penampilan dan bagaimana dirinya terlihat dalam pandangan orang lain. Yang kedua, sikap terhadap kelemahan dan kekuatan dari diri sendiri orang lain. Individu yang memiliki penerimaan diri memandang kelemahan dan kekuatan dalam dirinya lebih baik daripada individu yang tidak memiliki penerimaan diri. Yang ketiga, perasaan inferioritas sebagai gejala penolakan dari seseorang individu. Terkadang merasakan inferioritas. Individu yang baik memiliki sikap penerimaan diri, maka penilaian yang realistik atas dirinya akan terganggu. Yang keempat, respon dan penolakannya juga baik pada individu dalam pengambilan kritikan dalam individu. Penerimaan diri dan penerimaan orang lain. Apabila seseorang individu menyatakan dirinya, maka akan lebih memungkinkan baginya untuk menyayangi orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Monika Hari Pratiwi, NIM 80 2018 101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konseptual menurut Riff tahun 1996, yaitu penerimaan diri adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek baik dan buruk, dan merasa positif dengan kehidupan yang dijalaninya. Lalu di sini juga ada definisi operasional menurut Riff tahun 1989-1995, yaitu semakin individu dapat menerima dirinya sendiri, maka akan semakin tinggi sikap positif individu tersebut terhadap diri sendiri, memahami, menerima semua aspek diri, termasuk kualitas diri yang buruk, dan memandang masa lalu sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan individu terhadap diri sendiri, maka individu tersebut akan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri, akan kecewa dengan masa lalu dan kualitas diri sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi orang lain. Lalu di sini skor tinggi dalam faktor ini adalah indikator orang dengan sikap positif yang mengakui dan menerima beberapa aspek dalam dirinya, lalu termasuk kenaikan dan keburukannya dapat melihat masa lalu dengan perasaan positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan item FAFO dan item UNFAFO. Item FAFO merupakan item yang pertanyaannya positif atau mendukung semua aspek dalam variabel, sedangkan item UNFAFO merupakan pertanyaan terdiri dari pertanyaan negatif yang tidak mendukung dalam semua variabel. Berikut contoh item penerimaan diri kelompok kami. Indikator pertama, individu merasa percaya diri dengan sebagian besar dari dirinya sendiri.
Item FAFO, saya mampu menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Item UNFAFO, saya menyadari kekurangan dalam diri tanpa melupakan kelebihan yang saya miliki. Indikator kedua, individu merasa dapat memahami dan menerima semua aspek dalam dirinya. Item FAFO, saya mampu menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Item UNFAFO, saya merasa malu akan segala kekurangan yang ada pada diri saya. Indikator ketiga, individu merasa mulai nyaman dengan penerimaan apa yang terjadi dalam kehidupan di masa lalunya. Item FAFO, saya mampu bergaul dengan lingkungan yang baru. Item UNFAFO, saya merasa orang lain tidak menerima kehadiran saya karena latar belakang saya. Indikator kelima, individu merasa sudah dapat menerima kualitas baik dalam dirinya. Item FAFO, saya merasa puas dengan diri saya sendiri. Item UNFAFO, kekurangan dalam diri saya menjadi penghambat untuk saya maju. Indikator kelima, individu merasa sangat nyaman dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Item FAFO, saya mampu menerima aspek saya di dalam diri saya. Item UNFAFO, saya lebih memilih menjauh orang lain yang mengkritik saya daripada saya dikritik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya. Kita masuk dalam metode yang kita gunakan berupa skala. Skala yang kita gunakan adalah skala Likert. Mengapa kami kelompok mengambil skala Likert dan menggunakan skala Likert? Karena skala Likert dapat diukur dan digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat seseorang maupun kelompok mengenai peristiwa sosial atau fenomena sosial yang ada, dengan didukungnya oleh definisi operasional yang telah ditentukan peneliti dalam penelitian. Menurut Jale tahun 2008, skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala dan fenomena pendidikan. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang digunakan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur peneliti dalam menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Selain itu, karena skala Likert juga memiliki kelebihan di antara lain mempunyai reliabilitas yang tinggi dalam mengurutkan individu berdasarkan intensitas sikap tertentu. Yang kedua, dalam menyusun sejumlah pertanyaan mengenai sikap atau sifat tertentu relatif mudah, dan menentukan skor juga mudah karena setiap jawaban sudah ditentukan nilai berupa angka yang mudah dijumlahkan. Yang ketiga, skala Likert juga fleksibel daripada teknik penelitian atau pengukur lainnya. Peneliti bebas mempertimbangkan jumlah item dan pertanyaan dan juga jumlah alternatif jawaban. Skala Likert mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Skala Likert dikembangkan pertama kali menggunakan 5 titik respon. Yang pertama sangat setuju,
tidak memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terima kasih.